Gali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tata cara mekanisme penggunaan alat EKG atau elektrokardiogram dan tensimeter manual atau tensimeter aneroid atau pegas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Sinta Redkiana, absen 25. Perkenalkan, nama saya Putri Pamiti Permayanti, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Regina Cahanti, absen 23. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Dewi Lestari, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Putu Rita Dasari, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Putu Eknel Karika Wulandari, absen 20. Dan saya Niketut Wirya Wahyuni, absen 19. Pernahkah Anda melihat atau mendengar macam-macam pemeriksaan medis sebelumnya? Jika pernah, Anda mungkin sudah tak asing lagi dengan elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah salah satu pemeriksaan medis yang berkaitan dengan jantung. Tes elektrokardiogram ini biasa dilakukan oleh dokter sebagai langkah penunjang diagnosis beberapa penyakit jantung yang umum terjadi. Salah satu contohnya yaitu aritmia. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai pengertian dari elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG adalah prosedur medis yang dilakukan untuk memeriksa fungsi jantung termasuk aktivitas kelistrikannya. Nah, dua hal yang terdeteksi melalui elektrokardiogram adalah lama waktu gelombang elektrik melalui pengukuran interval serta jumlah aktivitas listrik pada otot jantung. Hasil pengukuran lama waktu gelombang elektrik pada jantung akan digunakan untuk mendeteksi kenormalan aktivitas kelistrikan di organ jantung. Sedangkan jumlah aktivitas listrik pada otot jantung dapat menunjukkan kelainan pada organ vital tersebut. Dengan begitu, EKG adalah prosedur medis yang biasa dilakukan untuk screening jantung. Selanjutnya, ada fungsi elektrokardiogram. Secara umum, fungsi elektrokardiogram adalah untuk mendeteksi kinerja serta kelainan yang terjadi pada jantung. Beberapa penyakit jantung yang dapat terdeteksi melalui elektrokardiogram yaitu seperti yang pertama ada kardiomiopati atau kelainan otot jantung. Yang kedua, aritmia atau tidak teraturnya detak jantung. Yang ketiga, serangan jantung. Yang keempat, ada penyakit jantung koroner. Selain itu, elektrokardiogram juga digunakan untuk mendeteksi masalah lain pada jantung, seperti ketidakseimbangan kadar elektrolit serta efek samping obat yang mempengaruhi irama jantung. Selanjutnya, ada macam-macam elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah prosedur medis untuk mendeteksi aktivitas jantung yang terbagi menjadi 3 jenis, di mana pemilihan jenis pemeriksaan EKG ini didasari pada kondisi serta masalah jantung yang diderita oleh pasien. Yang pertama, ada ambulatory EKG, yaitu pemeriksaan yang dilakukan menggunakan mesin EKG portable untuk mendeteksi aktivitas listrik jantung pasien di rumah, di mana mesin tersebut akan dipasangkan pada pinggang pasien. Selanjutnya ada stres EKG, yaitu pemeriksaan aktivitas kelistrikan jantung pasien ketika beraktivitas. Karena itulah pemeriksaannya biasa dilakukan pada pasien dengan menggunakan treadmill. Selanjutnya ada resting EKG, dilakukan pada pasien dengan posisi berbaring. Selanjutnya ada prosedur elektrokardiografi. Berikut adalah sejumlah langkah yang harus dijalani. Yang pertama yaitu konsultasi dengan dokter sebelum prosedur. Pasien akan diminta untuk melepaskan perhiasan, jam tangan, dan aksesoris lainnya yang akan mengganggu jalannya prosedur. Nah, yang kedua yaitu pasien akan diminta menanggalkan pakaian dan mengenakan jubah pasien. Nah, yang ketiga yaitu pasien berbaring di atas meja atau ranjang untuk segera dites. Patch elektroda akan dipasang di dada dan perut pasien. Setelah mesin dinyalakan, dokter akan memantau aktivitas jantung melalui monitor. Apabila informasi yang didapat sudah cukup, dokter akan melepas patch EKG dari tubuh. Nah,
Hasil EKG akan menjadi salah satu referensi dokter dalam menegakkan diagnosis. Selanjutnya, dokter akan memberikan rekomendasi pengobatan yang tepat untuk pasien. Prosedur ini merupakan salah satu metode pemeriksaan jantung paling cepat dan mudah. Nah, karena itulah ketika ada pasien yang memperlihatkan gejala gangguan, biasanya dokter akan merekomendasikan pemeriksaan EKG terlebih dahulu. Setelah mengetahui prosedur kerja, selanjutnya kita bisa mengetahui cara membaca EKG. Yang pertama yaitu identifikasi dan periksa gelombang P. Gelombang P yang terletak di awal siklus EKG harus ada dan tegak lurus. Bila gelombang ini tidak ada atau terbalik, itu adalah kondisi abnormal. Nah, yang kedua yaitu ukur PR interval. Langkah selanjutnya adalah mengukur interval PR. Untuk melakukan ini, hitung jumlah kontak kecil di antara awal P wave dan puncak kompleks QRS. Kemudian kalikan angka tersebut dengan 0,04 detik. Panjang interval normal harus antara 0,12 sampai 0,20 detik. Yang ketiga yaitu ukur kompleks QRS. Untuk mengukur kompleks QRS, hitung jumlah kotak kecil dari awal hingga akhir kompleks QRS, lalu bagi dengan 0,04 detik. Yang keempat yaitu identifikasi ritme jantung. Ada 3 kategori utama ritme jantung, yaitu yang pertama teratur, interval R ke R konstan. Yang kedua ketidakteraturan yang berulang, yaitu variabel interval R ke R dengan pola. Yang ketiga tidak teratur, yaitu variabel interval R ke R tanpa pola. Yang kelima yaitu menentukan detak jantung. Ada berbagai metode yang banyak digunakan untuk mengukur detak jantung secara akurat. Yang pertama yaitu metode kostak besar dan metode menghitung kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melakukan pembuatan video mengenai persiapan elektrokardiografi atau rekam EKG. Sebelum melakukan persiapan tindakan perekaman EKG, kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa tujuan perekaman EKG tersebut. Selamat pagi Bapak, saya Dr. Sidi. Saya akan melakukan tindakan perekaman EKG. Jadi di sini kita akan melihat irama jantung Bapak yang akan direkam melalui alat ini. Kemudian sebelum tindakan kita harus memastikan kita harus sudah bercuci tangan. Kita lakukan sesuai cara WHO, 7 langkah cara WHO untuk mencuci tangan. Kemudian kita persiapkan pasien untuk tidur telentang. Silahkan tidur Bapak. Jangan lupa kita persiapkan, yang perlu kita persiapkan di sini adalah pertama dalam mesin EKG, kemudian ada jelly, dan kemudian ada tisu untuk membersihkan. Jadi pada tahap persiapan ini kita harus memastikan bahwa ini kita sudah mendapatkan lead-lead yang akan kita pasang. Di sini ada lead prekordial dan ini adalah lead ekstremitas dengan berbagai warna. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita pasang dari lead yang ekstremitas. Kita dekatkan. Kita pasang pertama adalah yang merah kita pasang pada lengan yang sebelah kanan. Jangan lupa kita masukkan jelly dulu ke bagian sisi dalam dari elektroda tersebut. Kita masukkan jelly di sini. Kemudian kita pasang di sini. Kemudian untuk persiapan yang lead sebelah kiri, kita pakai warna kuning. Kemudian kita taruh jelly di sini. Kita pasang di tangan sebelah kiri ya. Begitu juga dengan lead-lead yang lain. Untuk yang hijau kita pasang ke kaki sebelah kiri. Kemudian yang hitam akan kita pasang di kaki sebelah kanan.
Setelah kita pasang di 4 ekstremitas, kita lanjut kepada pemasangan yang ada di prekordial. Ini lead prekordial terdiri dari 6 buah lead yang terdiri dari berbagai macam warna. Kita akan sesuaikan dari mulai pemasangan 1 sampai 6. Kita mulai yang pertama adalah pemasangan di titik pertama atau di V1. Ya, maaf ya. Kita pastikan kita akan pasang ada di SIC 4 sesuai pada linea parasternalis yang bagian sebelah kanan. Kita hitung ya, sela iga 1, sela iga 2, sela iga 3, sela iga 4. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan jeli ya. Kemudian lanjut kita pasang pada lead yang kedua, sama juga tapi dia ada di sebelah bagian kiri ya. Jadi linea parasternalis yang sebelah kiri dengan sela iga yang keempat. 1, 2, 3, 4. Hampir sama ya, berdekatan. Oke, kemudian kita lanjut ke SIC 4. Kita lanjut ke pemasangan lead yang keempat, maaf. Yang lead yang keempat adalah kita tarik garis dari linea mid clavicularis, kemudian ada di SIC 5. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa jeli ya. Ada di kelima. Dari pemasangan lead yang keempat, kita lakukan pemasangan yang ketiga. Di lead yang ketiga ini adalah kita lakukan merupakan pertengahan dari C2 dengan C4 ya. Kita letakkan di tengah-tengah, berarti di sekitar sini. Oke. Ini sudah dikasih jeli ya. Kemudian kita lakukan pemasangan di yang kelima. Yang kelima adalah dia berada di linea aksilaris yang anterior, tapi dia ada di SIC 6. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian yang terakhir, dia ada di linea mid aksilaris ya, atau medialis aksilaris. Oke. Kita juga hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita pasang sebelah sini. Kemudian setelah sudah semua terpasang, kita akan melakukan perekaman EKG. Kita akan lihat ya. Iramanya sudah mulai terbentuk, sudah bagus. Kita mulai perekaman ya Pak ya. Kita harus pastikan bahwa yang dirt print adalah ada 12 hadapan. Dimulai dari 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1 sampai V6. Setelah semua sudah terekam, kita bisa lakukan pembacaan EKG sesuai dengan pembacaan dari yang pernah diajarkan. Beginilah hasil akhir dari perekaman EKG. Kemudian kita bisa lakukan pembacaan sesuai dengan kriteria pembacaan dari EKG dan kita bisa menjelaskan kepada pasien tersebut hasil dari perekaman EKG ini. Oke, Bapak. Dari hasilnya, iramanya masih cukup baik ya Bapak ya, dengan nadi yang cukup baik. Ruangan jantung cukup bagus. Jadi semuanya masih oke ya Pak ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan pelepasan terhadap semua lead yang telah kita pasang. Oke, kita lakukan pelepasannya. Oke.
Ya, tindakan perekaman EKG ini telah selesai. Oke. Sudah selesai ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran mengenai perekaman EKG kali ini. Semoga bisa banyak membantu para mahasiswa dalam perekaman EKG tersebut. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah ke dinding arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah merupakan faktor penting dalam sistem sirkulasi tubuh manusia. Tensimeter atau sphygmomanometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah pada manusia. Tensimeter merupakan instrumen fisika yang penting dalam pemantauan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tensimeter dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, ada tensimeter air raksa. Adalah alat pengukur tensi darah yang menggunakan air raksa dan membutuhkan stetoskop untuk mendengar munculnya bunyi denyut tekanan darah sistolik dan diastolik. Yang kedua, ada tensimeter aneroid atau pegas. Tensimeter ini adalah alat pengukur tensi yang menggunakan putaran berangka atau jarum. Jenis ini lebih aman karena tidak menggunakan air raksa. Sama halnya seperti tensimeter air raksa, alat ini juga menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bunyi denyut sistolik dan diastolik dalam penggunaannya. Yang ketiga, ada tensimeter digital atau automatic. Menggunakan sistem digital dalam mengukur tekanan darah sehingga sangat mudah dan praktis untuk digunakan. Penggunaan alat ini juga tidak membutuhkan stetoskop dalam pengukurannya. Dengan jenis digital ini, pemeriksaan cukup dengan menyalakan alat dan sistem pengukur akan berjalan otomatis. Nah, jadi tekanan darah itu memiliki 2 macam. Yang pertama adalah tekanan sistolik dan yang kedua adalah tekanan diastolik. Baik, saya jelaskan. Yang pertama yaitu tekanan sistolik adalah tekanan darah saat jantung berkontraksi atau saat ventrikel kiri jantung menguncup. Tekanan sistolik ini biasanya ditulis sebagai angka pertama dalam penulisan tekanan darah. Kemudian yang kedua adalah tekanan diastolik. Jadi tekanan diastolik adalah tekanan darah saat jantung beristirahat atau mengisi ulang. Tekanan diastolik biasanya ditulis sebagai angka kedua dalam penulisan tekanan darah. Selanjutnya ada tekanan darah normal pada orang dewasa itu berkisar antara 100/60 sampai 140/90. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 ml/hg. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi batas normal yaitu 140/90 atau lebih. Nah, tekanan darah dapat berubah-ubah setiap harinya, terutama pada pagi, siang, hingga malam. Nah, perubahan tekanan darah ini berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam biologis dari tubuh. Nah, tekanan darah yang terlalu tinggi ini dapat menyebabkan beberapa masalah pada kesehatan. Otak, sistem saraf, otonom, ginjal, kelenjar endokrin, arteri, dan jantung merupakan organ-organ yang mengontrol tekanan darah. Baik Ibu, di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara penggunaan atau pengoperasian dalam menggunakan tensimeter. Yang pertama yaitu lipat lengan atas baju pasien. Kemudian ambil tensimeter dan pastikan bahwa manset dalam keadaan tidak ada udara. Kemudian pasang manset 2 jari di atas lipatan siku. Kemudian pastikan manometer dalam posisi 0. Kemudian dipasangkan di manset.
Setelah itu, tutup skrup pada pompa udara. Setelah itu, pasang stetoskop di arteri brachialis. Setelah itu, mulai pompa dengan menggunakan pompa udara. Kemudian turunkan perlahan manometer sambil mendengarkan suara arteri brachialis. Baik, dari hasil yang saya dapatkan setelah menggunakan tensimeter tadi, tensi pasien adalah 100/60. Nah, setelah kita mendapatkan sistol dan diastolnya, ada baiknya untuk mencatat tensi pasien. Setelah itu, rapikan alat dan atur posisi pasien senyaman mungkin. Sekian praktek yang dapat saya peragakan. Maaf jika ada kesalahan dalam pemeragaan saya tutup dengan terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang penggunaan alat EKG dan juga tensi manual. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 4, kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih para peserta. Om Santi 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 Om.